sesuai dengan kaifiat yang kita biasa pakai di sini. Insya Allah nanti Al-Inbah penutup sebelum maghrib. Kita memperkuat kajian sore Selasa lalu tentang khalwat ya. Dan alhamdulillah Buya Zul'asfi dengan apik sekali menjelaskan 20 adab suluk atau khalwat ya. Semoga Allah memberkahi apa yang telah beliau jelaskan ya. Itu sangat diperlukan. Sekarang kita masuk seharusnya ini kajian di rumah tapi tidak live ya. Awariful Ma'arif ya, kan sudah jalan sekali atau 2 kali ya, baru sekali, waduh mohon maaf ya. Di kitab Awariful Ma'arif itu ada 2 atau 3 bab membahas tentang arba'inat atau khalwat ya. Dan yang akan kita bahas tentang bab yang ke-26. Buya Zul'asfi sudah menjelaskan kemarin bahwa khalwat itu boleh 40 hari, bahkan lebih boleh. Boleh berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun boleh. Boleh 40 hari, boleh 30, boleh 20, boleh 10, boleh 7, bahkan 3 hari. Bahkan guru kami mengatakan bal lahzah, meskipun sesaat. Itu boleh. Tergantung gurunya. Oleh karenanya di jalur tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah ini kemudian dipakai, ada yang 40, ada yang 30, ada yang 10 ya. Di beberapa jalur Naqsyabandiyah Khalidiyah di Sumatera itu ada yang sangat ketat sekali. Kalau awal suluk khalwat mesti 40 gitu ya. Itu bagus. Tapi ulama-ulama salaf kita terdahulu kita gak begitu ya. Guru saya beberapa begitu dulu kalamnya. Cuma sebagian sudah berubah, mereka tercerahkan dengan ilmu pengetahuan. Bukan berarti mereka yang dulu ngomong begitu kurang pengetahuan, enggak. Itu zamannya. Dan tertulis di kitab Tanwirul Qulub ya, kalimat itu boleh 40, boleh 30, boleh 10, boleh 7. Maka para mursyid tidak usah takut membuat khalwat lebih kurang daripada khalwat yang dia jalani dulu. Ya, ini perlu kita sampaikan ya. Jadi itu tidak bid'ah ya. Tidak juga khianat kepada guru, itu bagian daripada keilmuan yang mungkin belum sampai kepada sebagian mursyid. Karena tidak semua mursyid thariqah itu faqih, ahli hukum, ahli kitab. Sebagaimana tidak semua yang faqih itu mursyid. Betul nggak? Syukur-syukur ada mursyid, dia juga faqih. Ya, mengerti kitab, mengerti hukum. Kita sangat senang sekali. Kalau tidak ada masalah. Ya. Kalau di Mesir itu kayak Syekh Ali Jum'ah, mursyid. Syekh Zaki Ibrahim, guru beliau, seorang mursyid dan faqih. Syekh Ali Jum'ah, faqih, mursyid. Muhaddis juga ada. Pensyarah kitab Hikam, hasyiahnya, hasyiah Imam Syarqawi. Imam Syarqawi Syekhul Azhar. Hampir semua ilmu yang ada di Al-Azhar dia kuasai. Dan dia seorang mursyid tarekat khalwatiyah. Ya. Maka aneh kalau ada lulusan Azhar anti tarekat, itu aneh. Berarti dia nggak kenal sama pendahulunya dengan imam-imam syekhnya sampai hari ini. Tapi kalau ada ya itu urusan personal mereka ya. Nah, di negeri kita juga sama. Ada yang alim secara zahir, ada yang alim secara batiniah saja. Wa bisanadina al-muttasil dari Imam Abu Hafsin Umar As-Surawardi qala bab sadis wal 20, bab yang 26. Ini kitab sudah khatam sebelumnya. Jadi saya kemudian mengambil bagian mana saja ya. Kita sudah pernah khatam di sini. Laisa ya fi khasiyatil arba'iniyah allati yata'ahaduha as-sufiyah. Mengenai kekhususan keistimewaan khalwat 40 hari
yang diamalkan oleh para sufi. Alhamdulillah kami masa kecil masih dapat 40 hari itu. Sekarang pun masih ada, cuma banyak yang nggak sanggup. Alasannya mahasiswa, alasannya karyawan. Ya, makanya mesti kemudian ada ijtihad yang bisa melapangkan itu. Ternyata nggak perlu ijtihad, sudah ada panduannya. Nggak mesti 40, ada 10. Pak Gesang nanti berapa hari, Pak? 10 hari ya? 10 hari ya. Laisa matlubul qaumi minal arba'in syai'an makhsusan la yatlubunahu fi ghairiha. Ya, minal arba'in syai'an makhsusan la yatlubunahu fi ghairiha. Tidaklah maksud dari al-qaum itu para sufi, dari kata arba'in sesuatu yang di luar maksud kata tersebut ya. Walakin lamma taraqathum al-mukhalafatu hukmil awqat ahabbu taqyid al-waqti bil arba'in. Sebenarnya para sufi itu nggak mesti khalwatnya 40 hari. Boleh bertahun-tahun bahkan, boleh berbulan-bulan. Tapi lamma taraqathum mukhalafatu hukmil awqat, ketika terjadi persoalan mengenai manajemen waktu karena mungkin kesibukan itu yang disebut taraqathum mukhalafatu hukmil awqat ahabbu taqyidal waqti bil arba'in. Mereka senang mengkhususkan kata 40 ya untuk latihan raja'an ayyan sahiba hukmul arba'in ala jami' zamanihim. Berharap ya bahwa waktu 40 itu berefek kepada atau meliputi sepanjang hidup mereka. Fayakunu fi jami' awqatihim kayahatihim fil arba'in, sehingga di luar suluk pun berasa seperti suluk. Maka dianjurkan teman-teman sebelum ziarah ke Masjid Nabawi, sebelum umroh, haji bahkan bersuluk dulu. Kenapa? Supaya nanti disiplin ketika di sana. Dulu ada salah satu sahabat senior saya, dia mau haji, dipanggil sama gurunya, kamu suluk dulu. Di kampung itu suluknya Ramadan, ada yang 5 bulan. Nah, ini cuma Ramadan. Akhirnya dibuatlah suluk di luar Ramadan sebelum bulan haji. Sampai kemudian senior saya ini dia disiplin dalam bab zikrullah. Berangkat haji, kolbunya sudah terpaut duluan dengan Baitullah. Coba teman-teman perhatiin yang pulang umroh, pulang haji. Kebanyakan orang haji umroh sibuk memperhatikan orang lalu lalang. Benar nggak? Benar? Nah, ini yang nggak sempat suluk sebelum umroh, sebelum haji, ini perhatikan. Mungkin sudah ada janji, sudah terjadwal. Ini perhatikan, jangan ikuti model seperti itu. Kalau emang ditakdirkan ke sana, harus disiplin beramal di sana. Matanya jangan jelata lihat kiri kanan orang lewat, nggak usah. Cari tempat duduk yang nyaman, bawa tasbih, bawa Quran, bawa kitab sholawat dalail. Ya, nah, khusus di Madinah banyakkan sholawat dalail, khusus di Mekah banyakkan zikir dan Quran. Nah, ini tipsnya. Jadi nggak usah kemudian orang kiri kanan nggak usah dilihatin. Yang dianjurkan itu ru'yatul Ka'bah, memandang Ka'bah. Itu ibadah. Memandang Ka'bah itu bagian dari ibadah. Tapi mandang orang muter-muter itu nggak masuk. Ya, itu ghaflah, itu kelalaian. Alhamdulillah Buya Asfi sudah merasakan lah itu ya, manfaat suluk waktu umroh kemarin. Ya, kalau enggak matanya jelalatan yang ngeliatin orang tuh. Ya, semoga yang belum berumroh Allah segerakan umrohnya. Ya, maka yang sudah kita talkinkan itu mohon dipegang erat-erat. Yang sudah ditalkinkan itu amalkan di sana. Amalkan di sana. Ini kabar gembira. Sholat di Masjid Nabawi berapa faedahnya?
1000, 1000. Udah bisa bahasa Jawa Bu ya? 1000. Itu menurut ahli hadis. Ya, menurut ahli hadis. Maka orang nyebut nama Allah, nama Rasulullah di situ setara dengan menyebut 1000. Jadi nyampe di sana, ini tips. Sebelum sholawat, zikir qafi dulu yang sudah ditalkinkan. Baru bersolawat. Jangan langsung sholawat. Karena kalau kita langsung sholawat, sir sholawatnya, rahasia sholawatnya tidak terasa. Jadi sebelum bersolawat, kapanpun ya, di rumah, lagi perjalanan misalnya nggak nyetir sendiri, atau mau nyetir, qalbunya koneksi dulu kepada Allah. Sebut dulu nama Allah, baru mungkin sepanjang jalan, motoran, nyetir mobil, kita nyebut nama Allah. Atau nyebut sholawat kepada Rasul. Tapi qalbunya harus connect dulu. Yang sholawat hakikatnya kan Allah. Sallallahu ala Muhammad. Allah lah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin. Ya Allah, limpahkan salawat engkau kepada Nabi Muhammad. Allahumma ja'al salawatika ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, jadikan salawat engkau tercurah kepada Nabi Muhammad. Jadi yang punya salawat siapa? Kalau kita nggak bergetar nyebut nama Allah, nggak tenang hati nyebut nama Allah, maka sholawatnya hampa. Sholawatnya hampa. Nah, ini tips biar kaifiat supaya sholawatnya berkesan. Ya, baik. Nah, kalau sudah zikir, lalu sholawat, silakan habis itu mau beramal apa? Boleh sholat, baca Quran, tapi tunaikan dulu amalan utamanya kalau di Madinah. Kalau di Mekah, amal utamanya setelah kaifiat tata cara tadi, zikir kolbu, lalu baca la ilaha illallah. Baca dulu sebanyak-banyaknya, nanti kalau mau sholat, yang lain mutlak silakan. Tetap ada masuk ke masjid, kita sholat dulu, tapi ketika kita mau duduk, nah kaifiat itu dipakai. Ya, kaifiat yang kita sudah kasih di surat ya, yang dibaca sebelum zikir. Itu bermanfaat sekali. Bermanfaat untuk mengkondisikan kolbu supaya terkoneksi kepada Allah SWT. Baik, fayakunu fi jami' awqatihim kaihatihim fil arba'in. Jadi bersuluk, berkholwat itu latihan supaya setiap hari kita disiplin menjalankan tugas kehambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Dan ini tahun ini spesial Bapak Ibu, saudara-saudariku, kholwatnya, suluknya akan diikuti oleh muallim ribat. Ya, nanti langsung dipimpin Buya Dr. Aldomi. Nah, nanti akan ikut tuh muallimnya. Buya Zul Asfi nanti ada tugas tuh ya. Buya Yunal, nanti ada Gus Kohar, Gus Ali Wafa Madura, nanti insya Allah mereka hadir bersamai. Cuma apalah daya, tempat terbatas. Jadi nanti daftar aja ke Buya Aldomi, tunggu isyarat dari beliau, nama siapa yang masuk. Ya, niat aja yang kuat. Ya, jadi orang antri nih, udah banyak yang antri. Belum daftar tidak penuh. Ya, belum daftar tidak penuh. Gak bisa tahun ini, gak bisa bulan ini, nanti kita ada namanya suluk sholawat Rabiul Awal. Catat ya, ada suluk sholawat Rabiul, boleh disebut as-suluk al-Muhammadi. Isinya sholawat aja dari awal minal awal al-akhir. Ya, khusus untuk nanti mu'alim, nanti dicokokin kitab-kitab sholawat semua. Bagi yang nggak bisa baca kitab, dikasih sholawat instan, ya, supaya nanti mu'alim ini nyambung dengan semua kitab sholawat yang ada di dunia. Insya Allah. Itu sholawat yang ditulis ulama, mereka bawa dari langit itu. Jadi rohaninya Allah perjalankan, pulang-pulang mereka bawa oleh ma'rifat, bawa oleh wirid, bawa oleh rotib, bawa oleh hizib.
bawa oleh-oleh, sholawat. Oh, itu paling keren itu. Nah, maka penanda ma'rifat seseorang itu lihat sholawatnya. Kalau sholawatnya diperuntukkan untuk hajat duniawi, berarti dia baru sama'id dunia. Rohaninya masih muter-muter di bumi, di alam ini, belum tembus ke langit sana. Ya, ada sholawat yang ujung-ujungnya untuk duit, untuk hajat, ya kan? Untuk urusan-urusan kepayahan di bumi, untuk naik pangkat, ya, untuk ngumpulin duit. Nah, itu sholawat yang baru ya di minal ard ila sama'id dunya. Tapi kalau sholawatnya bermuatan zikrullah, asma Allah, asma Rasulillah, ya, ilmu hakikat, ilmu ma'rifat, wah itu tanda sahibus sholawatnya, rohaninya berkhalwat setiap hari. Nah, ada sebuah riwayat ya, yang ini ada dalam beberapa sanad ya, ada di Sunan Tirmizi, ada di Ibnu Majah, yang paling jelas itu Tirmizi dan Imam Abu Nuaim. Nah, coba ada satu riwayat, perhatikan ya. Man akhlasa lillahi arba'ina sabahan. Siapa yang tulus berlatih melepaskan selain Allah supaya dia menemukan rasa cinta kepada Allah dengan cara berzikirkah, berpuasakah, riyadhahkah, apapun caranya, arba'ina sabahan, 40 hari atau 40 pagi. Zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisani. Allah akan terbitkan hikmah. Hikmah ini boleh futuh, ilmu yang dibuka, atau ilmu laduni, tergantung makom orang ini. Allah akan bukakan, tumpah ruahkan ilmu hikmah, ilmu laduni kah, ilmu wahbiyah kah, ilmu futuh kah, ya, yang bukan bersumber dari bumi ini, bukan dari dunia ini, tapi dari alam yang tinggi. Dari kolbunya tumpah ruah melalui lisannya. Nah, itu sebabnya masyayikh kami dulu berpesan sekali, sebelum engkau dakwah, khalwat dulu. Supaya apa? Hikmah tumpah ruah dari kolbu. Gitu. Makanya Bapak Ibu, ini tahadus bin nikmah ya, mu'allim ribat merasakan itu ketika mengajar. Ya, kajian kitabnya sama, tapi kalau dibahas beliau-beliau ini beda, benar nggak? Ya, sama kitabnya, sama-sama nafsirin ayat, sama-sama jelasin hadis, tapi kekuatan tarikan rohani itu beda. Dan itu buah dari berkholwat. Ya, maka kholwat ini hanya terbatas 40 hari. Maka kita nggak berbangga udah pernah dulu 40 hari. Kenapa? Beliau mengatakan, fayakunu fi jami' awqatihim kayahatim fil arba'in. Mereka latihan 40 hari untuk sepanjang masa, sehingga setiap hari dijadikan seperti 40 hari. Gitu ya. Dan 40 hari ini angka sakti, karena akhlak orang berubah 40 hari. Karakter orang berubah 40 hari. Nabi Musa berapa hari berkholwat menerima kalam-kalam Allah? 40 hari. Nabi Yunus berapa lama baca la ilaha illa anta di dalam perut ikan? 40 hari. Nabi Adam berapa lama sujud? Rabbana zalamna anfusana. Itu salah satu bacaannya, ada bacaan yang lain. Itu juga 40 hari. Oh, Masya Allah, jauh kali Bu ya. Nabi Muhammad dulu ya. Nabi Muhammad berapa lama bertahanus, berkhalwat di Gua Hira? Yang sudah ke Gua Hira itu saksi. Orang hanya melihat Nabi Muhammad SAW yang sudah jadi. Mereka nggak lihat proses sang Muhammad menjadi Nabi Allah, Rasulullah yang menarik itu. Ternyata walaupun sudah Nabi,
Sudah Rasul masih Allah perjalankan dalam bentuk khalwat, apalagi kita. Nah, kitab ini kan dulu nggak ada. Kalau antum cuma jago baca kitab, nggak pernah khalwat, nggak mengikuti sunnah batinnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu nggak pernah belajar kitab begini, nggak pernah. Sahabat nggak pernah belajar kitab begini. Maka mohon maaf, bagi kita salah satu kesempurnaan kelengkapan dai itu adalah dia berkhalwat dulu sebelum dakwah, sehingga nanti dia tidak yuhibbus syuhrah qabla kamalih. Sebelum Allah sempurnakan batinnya, dia nggak kemudian cinta viral. Kenapa yang boleh viral itu cuma Allah? Karena Allah menyebut dirinya az-zahir, al-batin. Lalu Rasulullah SAW yang sangat viral di alam semesta. Belum ada YouTube, Rasulullah ada viral. Ya kan? Dan di situ nanti dalam khalwat dia faham, orang yang viral itu sebenarnya Sayyidina Muhammad punya nur terbit pada diri orang itu, lalu Allah angkat nurnya. Jadi yang Allah angkat itu bukan dia, nur Muhammadnya, namun dia disertakan dalam nur itu. Maka kita nggak ngerasa GR-GR juga. Kita mau dijadiin mursyid kayak, jadi khalifah thariqat kayak, mau jadi muqaddam nggak ada urusan, mau jadi dai, mau alim. Yang penting nurnya terbit. Nah, nur ini kita sebut nur Muhammad SAW. Siapa yang ikhlas dalam jalan Allah, berriyadhah 40 hari 40 malam, terbitlah hikmah. Al-hikmah nama lain daripada nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang bilang mahar mengaktifkan nur Muhammad, mohon maaf, nabiku tidak mengajarkan begitu. Saya nggak bilang dia dajjal, ya, nggak bilang dia pembohong. Cuma yang kami terima bersambung kepada sang baginda bahwa al-hikmah itulah yang disebut nur Muhammad, dan itu pengaktifannya dengan cara riyadhah, suluk, thariqah, mengikuti jalan ulama-ulama terdahulu yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka Bapak Ibu Saudara, ya, apapun nanti yang punya waktu luang, gak usah mikirin nanti bayar apa, ya. Kalau emang dapat isyarat dari Buya Aldomi yang ditunjuk, ikut. Ya, saya nggak punya duit nih, mau iuran nih. Lah emang iurannya wajib kan? Nggak juga. Ya, berapa iurannya Bu ya untuk makan? Wah, segitu doang. Antum bisa merasakan nur itu terbit bertahun-tahun sampai mati. Ya, insya Allah. Nah, beliau ini kan produk itu. Walaupun Buya Asfi 2 kali 10 ya, ya, tapi kan diribat sudah lama nih. Ya. Buya Aldomi alhamdulillah pernah 40 hari ya, pernah 30 hari ya, pernah 10 hari alhamdulillah. Dulu kalau ada orang suluk ya, kita rekomendasiin ke guru-guru di kampung. Kalau orangnya alim, saya sarankan ke Buya Amilizar. Ya, walaupun ada orang mau adu-adu saya dengan beliau, bagi saya beliau itu paman guru saya. Ya, guru saya Abu Hasan Basri itu berguru kepada Syekh Muhammad Kanis, punya adik kelas kira-kira gitu, itu Buya Amilizar. Jadi kami punya adab, walaupun orang adu-adu saya dengan beliau-beliau itu, kami nggak merasa diadu. Ya. Mengenai ada kalam-kalam zallat, ya, kalam-kalam yang terlompat baik dari saya ataupun beliau, ya Allah insyaallah sudah ampuni itu, sudah maafkan. Itu cuma emosi-emosi sesaat ya. Sampai hari ini kalau beliau-beliau ini pulang, saya bilang, tolong kalau pulang sowan ke guru. Walaupun orang Minang nggak tahu istilah sowan. Ya, berkunjung kepada guru, kan masih hidup, yang mati kita ziarahi, yang sudah wafat kita ziarahi. Karena bagi kita mereka nggak mati itu cuma sebutan zahirnya, batin mereka masih hidup. Dan sebagian antum merasakan zahirnya itu saat berziarah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, itu bukan halu. Yang bilang halu
Dia telah mengingkari banyak hadis-hadis dan riwayat yang sahih. Dalil bahwa ziarah kubur ketemu sosoknya itu dalil hadis Isra. Sahih Bukhari dan Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Sayyidina Muhammad SAW ketika melewati Sinai, apa kata beliau? Marartu bil kathibil ahmar, ra'aitu Musa yusalli ala fi qabri. Ya, aku melewati satu tempat yang gundukan tanahnya tinggi, agak kemerah-merahan. Kathib itu al-ard al-murtafi', ya, tanah yang agak gundukannya tinggi. Itu kuburan maksudnya. Kuburan siapa? Musa, Nabi Musa. Ra'aituhu yusalli fi qabri, aku lihat beliau salat di dalam kubur. Itu Nabi SAW. Halu nggak Nabi Muhammad SAW? Ada yang bilang halu? Enggak. Maka ulama pewaris Nabi Muhammad SAW kalau ziarah ke wali Allah, insya Allah mengalami hal yang sama. Kecuali ente bukan pewaris Nabi Muhammad SAW, pewaris Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau ziarah nggak ada rasa apa-apa. Ya, jangan disalahkan orang yang merasakan apa-apa. Jangan dituduh orang itu kemudian halu. Antum percaya atau tidak, abah guru sekumpul itu kalau lagi mentok satu persoalan secara ma'rifat, ziarah ke Datuk Kalampayan, kakeknya, datoknya, Syekh Muhammad Arsyad, Datuk Kalampayan. Beliau duduk di situ, saksinya itu cerita kepada saya, kami mendengar, melihat beliau berkalam-kalam bil lughatil arabiyyah, tapi di depannya kami gak lihat siapa-siapa katanya. Bukan baca wirid, bukan. Itu kayak tanya jawab. Avatar. Oh iya ya, ada avatar. Bagi kita avatar itu imajinasi. Kita punya realnya. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Batuk semua. Kalau di riwayat biasa Nabi Musa, kalau di Quran kan disebutkan beliau berkhalwat 30 hari, lalu digenapkan menjadi 40 hari, gitu nggak? Tapi nggak disebutkan sebabnya. Nah, di kitab ini disebutkan sebabnya. Nah, di bagian bawahnya, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Musa buat perjanjian dengan kami untuk datang berkhalwat di masjid Sinai, di gua Sinai, di lembah Sinai 30 hari. Wa atmamnaha bi 'ashrin, lalu kami sempurnakan menjadi 10 hari lagi, yaitu 40. Fatamma miqatu rabbih, maka miqatnya, miqat Rabbnya kepada Musa, Nabi Musa menjadi 40 hari. Maka miqat di sini berarti waktu. Ya. Wa dzalika anna Musa alaihi salam wa'ada bani Israil wa hum bi Misra. Nabi Musa menjanjikan Bani Israel sedangkan Bani Israel di Mesir. Anna Allah Ta'ala idza ahlaka aduwahum wastanqadhahum min aydihim ya'tihim bi kitabin min indillah fihi tibyanul halal wal haram wal hudud wal ahkam. Ya. Allah apabila ingin membinasakan musuh mereka, musuh Bani Israel, dan membebaskan mereka dari cengkraman kezaliman Bani Israel, ya'tihim, Allah beri mereka kitab min indillah, ya. Yang di situ ada penjelasan halal, haram, hudud dan ahkam. Falamma fa'ala Allah dzalika wa ahlaka Fir'aun sa'ala Musa rabbahul kitab, ya. Seperti tadi, ya.
Ketika Allah melakukan itu, Allah hancurkan Fir'aun, Nabi Musa meminta Alkitab. Fa'amarahu Allah Ta'ala ayyasuma 30 yawman. Lalu diperintahkan Nabi Musa puasa 30 hari. Maka bagusnya suluk Ramadan langsung siangnya puasa. Itu. Wa huwa Dzulqa'dah, yaitu di bulan Dzulqa'dah. Falamma tammat 30, setelah 30 hari Dzulqa'dah, setelah Dzulqa'dah Dzul apa? Dzulhijjah. Ankara khulufa fammihi fatasawwaka bi'audin kharnu. Nabi Musa kalau orang puasa itu karena nggak makan, mulutnya bau nggak? Bau? Benar bau? Itu bau dari dalam. Nah, Nabi Musa ankara khulufa fammihi. Kemudian kok mulutku bau gitu? Masa sih bau? Nah, gitu. Maka beliau bersiwak dengan aud kharnub, ya, untuk alat siwak di zaman itulah. Faqalat lahul malaikah kunna nashummu min fika raihatal misk fa afsadtuhu bisiwak. Oh, ini rahasia nih. Ini kata malaikat, bukan kata Nabi Musa loh ya. Kata malaikat, Musa, 30 hari ini mulutmu itu harum sekali bagiku. Tapi ketika engkau bersiwak, harum mulutmu hilang. Kata malaikat, bukan kata manusia. Kata manusia mah itu yang harum. Yang harum yang siwak. Kalau menurut malaikat, yang harum yang belum, memang beda standar kita sama mereka kan. Walam yakun Saumu Musa alaihissalam tarkat ta'am bin nahar wa akluhu bil lail bal tawal 40 min ghairi akli. Waktu itu Nabi Musa, jangan dibayangkan puasanya hanya sekedar meninggalkan makan di malam hari lalu makan di malam hari, enggak. Tapi selama sekian hari itu tawal 40 min ghairi aklin, 40 hari, 40 malam gak makan, gak minum. Sotik, Saya percaya ini bagian mukjizat Nabi Musa. Seperti Nabi Yunus 40 hari 40 malam gak mungkin minum air asin. Siprut ikan gak mungkin. Beliau sibuk sudah ganti frekuensi kolbunya. Sehingga makanannya seperti makanan rezekinya malaikat, yaitu zikir. Jadi suluk itu, kholwan itu bukan mau jadi malaikat, tapi mengaktifkan nur, yang nur itu sumbernya malaikat dulu. Malaikat tidur nggak? Malaikat makan nasi, minum air, malaikat kawin, malaikat banyak ngomong, malaikat bercanda. Enggak. Malaikat marah, enggak, kecuali disuruh marah. Selama suluk, tidur tapi dikurangi. Makan tapi dibatasi. Minum tapi dikurangi. Kalau minum kebanyakan jangan ngikutin ala dokter 8 liter. Nanti antum baru duduk 5 menit langsung belakang lagi. Enggak, sedikit aja. Itu asbabnya Nabi Yuna Muhammad SAW ketika berbuka, ada berbukanya toh, kalau ngikutin aslinya nggak ada berbukanya. Berbukanya dengan kurma. Kalau tidak punya kurma, dengan sesuatu yang manis. Kata mancung nih, aku mah udah manis. Gaya bener ente. Buka bareng diri. Kopinya laku. Perut itu kalau dia kosong, awal-awal itu bikin gelisah. Tapi kalau orang sudah tahu nikmatnya perut kosong, dia akan kecanduan telat makan. Ini mohon maaf, nih beda dengan standar kita hidup biasa. Hidup biasa ada sarapan, ada makan siang, ada makan malam. Kalau antum kan ada
ngemil sore, ngemil duha, aduh repot deh. Ya. Ini kaidah. Dalla ala anna khuluwal ma'dati min at-ta'am aslun kabirun fil bab. Jadi salah satu inti dari latihan manusia dalam khalwat adalah mengosongkan perut. Perut ini kalau kosong, syahwatnya melemah, emosinya menurun, angan-angannya stabil. Kenapa angan-angan banyak? Perutnya banyak, perutnya itu tuh. Perutnya masih itu ya. Kenapa emosinya ini? Karena kita pengen kenyang gitu. Orang yang ingin kenyang itu akan gampang marah. Itu sebabnya orang-orang yang demo itu, dia dijanjiin makan setelah demo atau pertengahan demo. Tar ada jatah tarnya. Bikin dulu dia marah kan? Ya, itu temanku yang koordinator demo cerita ya. Dapat nasi bungkus tuh. Ini pakarnya ini ya. Salah satu pakarnya ini ya, salah satu pakarnya. Ada bukti otentik gitu. Karena kita dicipta dari tanah, air, api, udara, maka nah ini yang kemudian menjadi nafsiyah yang zahir. Aku yang zahir itu. Nah, ini sifatnya sifat-sifat rendah. Jatahnya harus dikurangi supaya ruh yang Allah tiupkan itu berdaulat di dalam tubuh kita. Selama teman-teman masih ngasih jatah tidurnya masih normal, makannya masih normal, ya ruhnya terpenjara dan dengan normal, ya sehingga Nabi SAW mengatakan dunia itu sijnul mu'min, penjara bagi ruhnya orang beriman. Ruh kita terpenjara. Kalau ruh terpenjara, maka dia tidak bisa mencari akses berita kemana-mana. Tapi jika dia kemudian diriadhohi, dilatihankan, ditirakatkan, ruhnya merdeka. Kalau dia sudah merdeka, ada kabar turun di mana, dia bisa ikut di sana. Nah, coba lihat. Ini bagian inti sebelum kita loncat ke satu riwayat di sini, baru masuk ke kitab Al-Inbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ulum al-laduniyah. Paragraf berikut. Ilmu laduni. Apa yang disebut laduni? Laduni bukan ilmu kebal, bukan ilmu baca isi hati orang. Ladun artinya ilmu yang direct from Allah, yang langsung diakses dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa ilmu laduni? Enggak ada perantara, enggak ada media, enggak pakai Google, enggak pakai kitab. Hatta gurunya pun sudah tiada di situ. Gurunya sudah tiada di situ, kecuali hanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi laduni itu apa? Ilmu yang langsung. Kalau langsung ketemu gak? Kalau nggak ketemu, bukan laduni, namanya futuh. Kalau tiba-tiba lagi zikir dapat, nah itu namanya wahbiyah, ilmu yang dihadiahkan Allah. Kalau futuh dibimbing guru 3 dapatnya 10, itu namanya futuh. Diajarin 3 secara sir, Allah kasih hadiah. Nah, kalau wahbiyah kita lagi zikiran, antum disebut miskin lagi robito, lagi tawajuh, lagi muallimi, muhadatsah khitriyah, lalu ada, nah itu namanya wahbiyah. Tapi ada orang yang ruhnya kemudian diundang Allah ke hadiratnya, nah, maka boleh disebut mahiyal ulum al-laduniyah, al-ilmu alladhi akhadahu al-abdu min hadratir rabb mubasyarah bila wasitah. Nah, babnya disebut hadrah. Hadrah itu artinya hadir. Jadi Allah itu punya forum juga untuk kekasih-kekasihnya. Itulah hadratullah.
Maka ketika kawan-kawan kita di majelis hikam yang lama, ya, mereka bertawasul sebelum ngaji, ila hadratillah, disalahpahami orang yang tidak paham. Mereka kira kita kirim Fatihah kepada Allah. Enggak, hadratillah, bukan kepada Allah, bukan ilallah kok. Ila hadratillah itu kepada hadiratnya Allah, maksudnya supaya Allah membuka alam hadrahnya. Kalau Allah sudah buka alam hadrahnya, lah dunia turun. Itu maksudnya. Allah mah nggak butuh Fatihah kita, Allah nggak perlu bacaan kita. Emang Allah perlu sholawat kamu? Ya, sholawatnya Pak Tabah perlu nggak? Zikirnya? Allah miskin nggak kalau Pak Tabah ini nggak tabah? Nggak ada urusan. Al-ulum al-laduniyah fi qulubil munqati'ina ila Allah darbun minal mukalamah. Ilmu laduni yang ada di kalbu orang yang sudah munqati' ila Allah, sudah wusul kepada Allah, sudah selesai hatinya melepas selain Allah. Darbun minal mukalamah. Ini urusan kalbu, bukan urusan badan loh ya. Badan tetap di dunia, badan tetap bekerja, pikiran tetap bekerja, tapi kolbunya hanya bersama Allah. Orang yang bilang, kok sulit ya milah-milah, karena dia nggak berguru. Setelah antum berguru talqin, sekarang mudah nggak zikir kolbu? Walaupun pikirannya banyak. Lalu kita merasakan, oh ada loh pergerakan was-was, pergerakan lintasan khatarat, ada zikir kolbu, dia beda ternyata. Benar nggak? Kita zikir Allah, ada yang melintas. Disitulah seorang manusia sadar, oh di dalam diriku banyak jalan tol, banyak pasar, banyak file, banyak ruang, banyak alam. Ada alam-alam khatarat, ya, ada alam-alam zikrullah. Kayaknya dia masuk alam khatarat. Oh, mau habis baterainya. Ya. Tes, oke, ya. Jadi ilmu laduni itu torbun minal mukalamah. Ini kalimat berani nih Bu ya. Di abad itu, ini tahun berapa beliau wafatnya? 632. Sekarang kita 1445. Beliau berani buka apa aja yang terjadi dalam ilmu laduni. Bukan tiba-tiba badan jadi tegang kayak di YouTube itu kan. Bukan. Ilmu laduni dorbun minal mukalamah. Salah satu bentuk daripada Allah berkalam-kalam kepada si hamba. Kalau Allah berkalam langsung, nggak pakai handphone, nggak pakai wirid, ya, dia langsung ke kolbu. Bahkan bukan ke kolbu, dia langsung ke ruh. Kolbu ini hanya wadah terluar. Bayangkan, kolbu bagi kita kan batin, tapi dalam ilmu laduni kolbu itu bagian terluar. Masih ada lagi di dalamnya, ya, lapisan-lapisan untuk nyimpan kalam itu. Dan sekali orang itu diajak berkalam, selama-lamanya dia dihitung berkalam-kalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Nabi Musa itu selama-lamanya dihitung berkalam. Nabi Muhammad itu sekali bertemu Allah, selama-lamanya dihitung bertemu Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat-sahabat itu ikut kapalnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya ilmunya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmunya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali enggak putus-putus. Karena mereka mengikuti musyahadah dan mukalamahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali Allah ajak berbicara, ilmunya enggak putus-putus. Barulah orang paham nanti yang ditulis oleh beberapa masyayikh di kitab itu ya. As-sudur qabla sutur. Nah, ini kaidah ini. Coba dihafalin. As-sudur qabla sutur. Ilmu di sini dulu diolah, baru ditumpahkan ke dalam buku. Hari ini kebalik, orang
ilmu itu di kitab cetakan dulu. Dia lupa bahwa cetakan itu baru kemarin sore, Al-Quran aja baru dicetak 1924. Jadi coba bayangkan dulu orang nggak punya kitab, nggak punya teks, nggak punya manuskrip. Dia belajar pakai apa? Ya, pakai ini dulu. Kolbu dia yang bergerak. Maka as-sudur qabla as-sutur itu baru pewaris Nabi Muhammad SAW. Kalau as-sutur qabla as-sudur sama dengan ahli kitab. Maka di Quran ahli kitab itu disindir dengan sangat keras sekali. Ya. Ahli kitab dari kalangan Bani Israel. Allahumma sholli ala. Sutur pakai ta. Nah, ini sekretarisnya Dawami nggak ada nih. Lagi mencari kekasih kali dia tuh. Kalau ke Jogja dia. Oh, maaf. Nah, kita ringkas saja kalimat bagian terakhir. Wala yattali'u ahadun ala haqiqati dhalika illa al-anbiya idza arafahumul haqq aw man yakhussuhu Allah Ta'ala bita'rifi dhalika min ghairil anbiya. Tidaklah dapat mengakses alam hadrah itu kecuali para nabi dan orang-orang yang Allah khususkan, istimewakan, Allah undang dari kalangan selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu gimana caranya? Baru kita balik ke lafaz kedua di paragraf itu. Man qata'a ila Allah 40 yawman mukhlishan muta'ahidan nafsahu bi khifatil ma'dati yaftahillahu ta'ala alaihi al-umul dunya. Nah, siapakah selain Nabi itu? Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk 40 yawman, 40 hari berlatih dengan meringankan perut dari beban makanan dan air. Yaftah, Allah bukakan bagi dia ilmu-ilmu laduni. Ya. Kalau Nabi ngomong, bicara, pasti enggak? Nabi berbicara, siapa yang berlatih 40 hari, pasti terbit nur hikmah dari kalbunya, tumpah ruah kepada lisannya. Nabi kalau bicara begitu terjadi enggak? Terjadi. Ya. Dan kata arba'in 40 itu bukan berarti 40 angka. Bagi kita pemula 40 itu angka. Tapi bagi mereka-mereka al-muntahi, orang-orang yang sudah Allah perjalankan jauh, 40 menit, 40 detik itu bisa dihitung 40 hari. Sayyidina Muhammad SAW, ini pelajaran Isra Mi'raj. Perjalanannya hanya beberapa saat. Habis Isya jalan, sebelum subuh sudah sampai. Tapi melewati dunia, melewati langit, melewati bumi, tembus ke arasy Allah. Maka ada namanya khalwah ruhiyah. Khalwah ruhiyah itu dimensinya karena ruh adalah hembusan Allah. Allah itu adalah ad-dahr, sang waktu. Waktu bisa dipendekkan, bisa dipanjangkan. Maka umur umat Nabi Muhammad yang sekarang pendek ini, saya berdoa walaupun antum cuma khalwat iktikaf 10 hari, semoga di sisi Allah dihitung 40 hari. Amin. Amin ya rabbal alamin ya. Nah, dan hikmah itu yang Allah terbitkan dalam kalbu kita, ini tergantung kesiapan batinnya. Jadi nggak semuanya sama. Yang belum siap disapa, Allah nggak akan sapa. Nanti gila dia. Yang belum siap dipandang, Allah nggak pandang dia. Nggak Allah zahirkan muraqabahnya. Yang belum siap dapat makna, Allah nggak kasih makna, dikasih aja lezat zikir nyebut. Nah, maka jika zikir sudah mulai terasa lezat, berarti sudah terbit hikmahnya. Walaupun belum 40 hari kali 24 jam. Tapi itu sudah dihitung 40 dalam hitungan rohani. Gitu ya. Maka masyayikh kita mengatakan 40 itu tergantung yang ngatur, yang ngelola waktu kan Allah.
Ya. Ada orang sudah 40 tahun sama gurunya, tapi satu nur pun nggak terbit. Kenapa? Dia membersamai, tapi dia sebenarnya kurang yakin-yakin amat gitu. Cuma kata orang, masih kata orang. Dia khidmat sama gurunya, tapi khidmatnya pun masih setengah-setengah hati. Nah, semoga kita khidmatnya betul-betul sepenuh hati ya. Baik teman-teman yang dimuliakan Allah. Lalu ada satu riwayat, ini hadis musalsal. Saya mendengar ini dari guru-guru saya, dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Ada diijazahkan, diriwayatkan, dimusalskan oleh masyayikh kita di halaman 125-nya. Beliau dapat sanad dari As-Sulami, mendengar dari Ali bin Sa'id. Beliau bertanya tentang apa itu ikhlas. Lalu setiap murid kepada guru bertanya kepada gurunya apa itu ikhlas. Sampailah silsilah itu kepada Sayyidina Al-Hasan Al-Basri. Sayyidina Al-Hasan Al-Basri pun bertanya kepada gurunya Hudzaifah, "Wahai tuan sahabat Rasulullah Hudzaifah, apa itu hakikat ikhlas?" Kata Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, "Sa'altu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an ikhlas ma'ahu." Aku bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu ikhlas? Qala sa'altu Jibril. Aku bertanya kepada Jibril, apa itu ikhlas? Lalu Jibril mengatakan, sa'altu Rabbal Izzah. Aku bertanya kepada Allah Ta'ala, apa itu ikhlas? Qala huwa sirrun min sirri awda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Nah, ini oleh-olehnya sore ini. Apa itu ikhlas? Ikhlas gak usah pakai teori. Gak usah pakai teori. Langsung pakai riwayat yang ada, yang kita riwayatkan secara musalsal dari guru-guru kita yang bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Ikhlas itu, kata Allah, firman Allah, sirrun min sirri. Sir rahasia daripada rahasiaku. Auda'tuhu, aku letakkan, simpan. Si ikhlas itu, si rahasia itu, qalba man ahbabtu min ibadi, di kolbu hamba yang aku cintai. Maka di sini ada 3. Ikhlas itu rahasia. Di mana dia diletakkan? Di kolbu siapa? Kolbu yang Allah cinta. Dan ciri-ciri hamba yang Allah cinta, dia kenal kepada Allah. Dan ciri-ciri kenal kepada Allah, dia ringan menyebut nama Allah. Kalau kenal Allah bisa cerita tentang Allah nggak? Nah, ini bagian terakhir dari laduni. Orang laduni, contohnya begini. Antum kalau pulang dari Jogja, bisa cerita tentang Malioboro? Dan detail. Beda nggak kita lihat di YouTube dengan kita ke sana? Atau kita dengar teman pulang dari Jogja dengan orang yang pulang dari Malioboro? Paham maksudnya? Ada kawan pulang dari Mekah, dia cerita, oh Mekah itu begini loh Tuan. Kita percaya karena dia orang yang jujur. Itu namanya tasdik, iman. Iman itu begitu. Kita nggak ketemu Allah, lalu Rasulullah SAW mengabarkan, aku bertemu Allah. Lalu kita percaya, kita nggak jumpa Nabi SAW, jumpa dengan sahabat, atau nggak jumpa sahabat terus sampai hari ini. Guru kita berkalam, Allah itu satu. Dan kita percaya. Tapi nggak ngelihat. Itu namanya iman. Ini beda iman dengan, jadi iman itu dia, kalau dibuka lagi, ini ada tasnya ikhlas. Dan di situ ada musyahadah, berjumpa. Kalau sudah jumpa, di atas iman, itu yang disebut kamalul yaqin. Di atasnya yakin. Nah, orang yang sudah jumpa dengan Allah, dia bisa cerita tentang ma'rifatullah. Jadi bukan orang baca kitab 1000 kitab terus bisa cerita tentang ma'rifatullah, enggak bisa. Mesti jumpa dengan yang punya ma'rifat, yang punya nama, yang punya sifat, yang punya zat, yang punya asma. Nah, itulah baginda Nabi Muhammad SAW dan pewaris-pewarisnya.
Maka ilmu ini teman-teman, jangankan Allah, surga pun ma la ainun ra'at. Surga aja nggak bisa dibayangkan mata, nggak pernah terdengar telinga, nggak pernah terbersit di hati, apalagi yang punya surga. Tapi kan kalimatnya qulub, bukan ruh. Kalau ruh, min amri rabbi, itu amarku. Kata masyayikh kita, amr ay sirku. Maka al-ikhlas fi sirrun min sirri, yaitu bagian dari amal ruh. Jadi teman-teman yang dimakan Allah, oleh karena itu, karena ikhlas wajib perintah Allah, jalannya adalah khalwat. Bagi kolbu kita yang seperti ini, seperti saya ini, ya hampir-hampir wajib lah khalwat itu. Ya, kita nggak bilang wajib ya, hampir. Tapi ikuti isyarat guru-guru, nanti kita berkhalwat supaya tidak dengan nafsu. Ya, nanti malah tengkar-tengkar masalah ruangnya. Aku ruangnya kok kecil gitu. Gak usah pulang aja kalau gitu ya. Ntar masalah kipas angin, loh itu kipas angin apa? Nah, berarti gagal ya. Nanti berurutan begitu ya, jangan sampai. Nanti harus ada koordinator perempuan dia. Nah, itu yang belum terpikirkan kemarin kan. Harus ada yang ada mudabbir perempuannya. Ya, jangan laki nanti jatuh cinta. Jadi nggak ikhtilat yang banyak. Nah, ini penting sekali. Biar nggak kemudian, mohon maaf, ada yang bawa makanan dimasukin ke dalam khalwat tempat ruang kelambunya. Ya salam. Berarti kebiasaan di rumah dibawa ke surau tempat khalwat. Nah, tapi kita nggak marah, kita biarin aja. Nanti lama-lama juga bersih kok. Ya, lama-lama kalbunya dibersihkan Allah. Maka harus diteteskan nama Allah di kalbunya. Ya. Barangkali itulah. Baca kitab Inbah dulu. Masih kuat. Mana kitab Inbah Bu ya? Bismillah. Khair, syukran. Bismillah. توقفنا في أي فقرة؟ أو اختر لي اختر لنا. Nah ini jadi ya, halaman 45 aja lah ya. Halaman 45. Nih kita dengar kemarin ada yang ngaku-ngaku saya sudah marifat, Allah sudah dalam diriku, jadi aku nggak sholat lagi katanya. Ngeri kali itu orangnya. Sudah ketemu Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadina ila Imam Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi radhiyallahu ta'ala anhu wa qadasallahu sirruhu qala la yazalul wali, ya, senantiasalah sang wali walau balagha a'la maqamin yantahi ilaihi. Ini meluruskan persepsi orang tentang Al-Imam Ibnu Arabi. Ibnu Arabi tidak pernah mengatakan wali itu gugur syariat darinya. Karena semua ilmu kemarifatan hari ini dialamatkan ke beliau. Apa kata beliau? La yazalul wali, tetaplah si wali itu, senantiasalah si wali itu. Antum kan belum wali kan? Jangan gaya-gayaan dulu. Ya, wali aja masih gitu. Wali aja masih. Apa yang masih pada wali? Walau balagha a'la maqamin yantahi ilaih, meskipun dia sampai ke ujung maqam, la yasqut anhu khitabu syar'i bil a'mal, tidaklah gugur padanya kewajiban yang telah Allah khitabkan, Allah titahkan untuk beramal dengan syariat. Illa, nah dia ada illanya,
Ada yang pernah lihat Wan Sekhon sholat nggak, Bia? Kasat mata nih. Tapi orang, ada yang bisa lihat dia sholat. Ada yang pernah lihat dia sholat. Tapi bukan dia gitu. Dia, tapi bukan dia. Nah, gimana ceritanya itu? Sama dengan Habib Ja'far Al-Kaf, almarhum. Terlihat di 3 tempat di waktu yang sama, amalannya beda-beda. Satu sholat, satu baca Quran, satu sujud. Wallahu a'lam, itu gimana ceritanya itu. Ya. Nggak usah norak. Kita punya sahabat begitu juga kok. Masih hidup, kerja di salah satu tempat kesehatan di Jakarta. Ya. Lagi zikir Allah, Allah, Allah dan sholawat, dia rindu raudhah. Saudaranya lagi di raudhah, kata saudaranya, loh, kamu kok umroh? Katanya kamu di kampung. Ya, disapa nggak jawab. Pulang-pulang, saudaranya marah. Sombong amat loh. Masa di raudhah sombong kan gitu. Terus dia bilang, enggak. Saya jam itu lagi ngamalin zikir. Zikir khafi. Allah, Allah, dan sholawat. Hidup orangnya. Ya. Jadi gak usah norak-norak amat lah. Ya biasa aja. Itu orang ada di jam yang sama di 2 tempat. Bayangin coba. Oke, masuk akal? Masuk akal? Akalnya harus di-upgrade kalau belum masuk. Bukan ini tidak masuk akal, tapi akalmu yang belum sampai. Maka ada seorang tokoh ilmu Quran di Prancis, tapi orang Islam, dituduh liberal, tapi dalam hal ini dia ngambil ilmu Ghazali. Cuma dia perkenalkan pemikiran itu ke dunia barat. Apa kata dia? Namanya Arkon. Ada yang dapat dicapai akal, ada yang akal mengatakan ini mustahil. Ada yang akal sebagian orang sanggup, sebagian orang nggak sanggup. Bukan berarti hal ini nggak masuk akal. Cuma sebagian akal orang nggak sanggup. Akal tidak sampai bukan berarti barangnya nggak ada. Nah, yang kedua, sesuatu yang muhalun, mustahil. Semenjak saya baca begitu, saya pikir, Arkon ini nggak liberal ini. Dia mengajarkan ilmu Imam Ghazali. Cuma mungkin agak genit dikit. Ya, orang Arab nggak siap dengernya. Ya, Buya Aldomi ini salah satu penikmat Arkon ini, diam-diam. Ya. Pernah baca lah ya. Waktu dulu S1, S2 pasti pernah baca. Saya ngumpulin buku Arkon itu dalam bahasa Perancis lebih dari 5 buku. Dan kita menemukan hal seperti itu dan senang sekali ya. Nah, barang ini bukan nggak masuk, bukan sesuatu nggak masuk akal, bukan mustahil, tapi ini barang akal mungkin belum nyampe, tapi akal orang lain ada yang sudah nyampe gitu. Illa an taghliba alaihi halatun tusayyiruhu kal majnun au al mughma alaihi. Kecuali si wali mengalami sesuatu yang dia kemudian seperti orang gila atau seperti orang yang hilang akal. Mughma alaih. Mughma itu bisa pingsan, yang penting hilang akal. Itulah Wan Sekhon. Wan Sekhon itu kal majnun, tapi bukan majnun. Seperti orang gila, tapi bukan gila. Paham? Habib Ja'far kal mughma lakin ghair mughma alaih. Kayak orang nggak punya akal tapi punya akal gitu. Masa nyampe di pantai buang-buang duit, kan nggak punya bakal tuh. Tapi endahu aqlun, itu cara bersihin kalbu muridnya. Kalau ada orang yang khidmat ke beliau lagi senang sama duit, itu duit dibuang langsung.
Kalau ada orang lagi banggain lambangnya, itu dicoret mawan sehan. Organisasi, ya. Maka lihat tuh, ya, saudara kita Habib Syekh Razi, Maula Dawilah, udnya itu, yang gitar Arab itu, dicoret-coret sama beliau kan. Supaya ketika melihat, nggak takjub melihatnya. Yang terlihat, oh goresan guruku. Gitu. Maka dia robitoh terus kepada gurunya. Kolbunya terikat terus dengan kasih sayang gurunya, sehingga terhubung dengan kolbu baginda Nabi Muhammad SAW. Fayakunu 'inda dzalika khitabu syar'i. Nah, tapi mereka itu tidak semuanya dapat dijadikan mursyid. Hanya orang tertentu yang ngerti isyarat beliau aja. Barangkali khadam-khadamnya Wan Sekhon itu nggak semua juga faham. Ada yang faham. Nah, yang faham inilah yang dapat menjadi murid beliau. Kalau nggak khidmat aja. Nah, yang faham ini mungkin yang dia fahami lain dengan yang didengar oleh khadam-khadamnya. Bisa jadi beda. Coba nanti konfirmasi ke Habib Syekh Razi itu ya. Benar nggak ini? Karena rata-rata orang-orang majzub, kita nyebutnya majzub, itu nggak bisa dijadikan mursyid rata-rata. Nah, kecuali orang-orang yang mengerti bahasa jazbahnya, bahasa sakarnya beliau, ya. Fayakunu 'inda dzalika khitabu syar'i mu'allaqan bihi hatta yafiqa min tilkal halah. Teman-teman, tua khamar yukhmirul akal, ya, menghilangkan akal. Maulana Jalun Rumi menyebut ilmu makrifat, kerinduan bermakrifat itu kalau masuk ke dalam diri, itu seperti orang meneguk khamar, tapi khamar makrifat, maka dia akan mabuk sesaat. Dia mabuk sesaat. Ya. Inilah yang ditahan-tahan sama kita dulu, biar Datu Dodo ini nggak wirling lagi dia. Kalau enggak dia sudah mau wirling gitu. Takut ini jadi fitnah, ya, karena ribat tidak menolak sama dan wirling, tapi ribat tidak melakukannya kecuali jika halnya datang. Ya, kita nggak nolak wirling, bagi kita itu seni sufi. Bahkan kalau kita lagi mukhayyam, kita lagi berkemah, kita pakai tuh zikir berdiri itu. Ya, cuma nggak lama-lama, takut hilang. Takut antum minum khamar ma'rifat. Ya, maksud saya sederhana, jika yang materi itu bisa memabukkan akal, apalagi yang non materi, maka ini haram dikonsumsi kecuali yang diizinkan dokter rohani. Dokter boleh bilang, ini kamu minum ini, tapi dokter yang bilang darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat. Kalau darurat makanya haram jadi halal. Tapi hanya di waktu itu, hatta yafiq min tilkal halah fa idza afaqa qala subhanaka tubtu ilaik. Sayyidina Musa ketika sadar, apa kata beliau? Subhanaka tubtu ilaik. Maha hebat engkau ya Allah, aku bertobat kepadamu. Ya. Maka antum kalau habis zikir, salah satu yang dibaca selain alhamdulillah adalah subhanaka tubtu ilaik. Kalau mengalami pengalaman rohani yang kencang, dahsyat, baca ini. Wa kullu man idda'a fi halati sihhatihi wa thubuti aqlihi an qad wasala ila maqamin a'tahu dhalika al-maqam taraka al-a'mal fa qawluhu zurun wa buhtanun wa wasuluhu ila saqar. Ya. Kalau ada orang ngaku-ngaku akalnya masih oke, kesadarannya masih utuh, lalu dia ngaku-ngaku sampai di makom yang tidak makom mabuk ini, lalu tarakal a'mal, lalu dia mengingkari mengamalkan sesuatu dari syariat, ya. Taraka di sini taraka lil inkar. Tarakanya apa? Lil inkar, ya. Kalau ada orang malas sholat, kita nggak hitung dia kafir, kita hitung dia fasik. Nah, kalau ada wali lagi mabuk di bab itu, maka dia kita hitung apa? Ya, orang mabuk dengan ilmu ma'rifat, itu mabuknya gila.
Ya, kalau antum belum pernah mengalami itu, nggak usah diminta juga. Itu beratnya bukan main. Ya, beratnya bukan main. Sayyidina Muhammad SAW adalah orang yang paling kuat dan beliau sanggup menahan hanya menggigil, begitu kayak demam. Ya, maka beliau sampai berkeringat. Kalau kita dapat itu, kita gila langsung. Ya. Maka beliau mengatakan, syayyabatni hudun wa akhwatuha. Aku menjadi beruban karena makrifat yang tersimpan dalam surat Hud dan saudara-saudaranya. Jadi Hud ini banyak ayat-ayat makrifat di surat Hud. Syayyabatni, hanya jadi uban. Kalau di wali setelah Nabi Muhammad SAW bukan jadi uban, ada yang mati langsung. Jadi Sayyidina Al-Hasan Al-Basri baca ayat, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tuh enggak tahu maknanya semua kan? Itu kalau tahu maknanya antum bisa pingsan langsung seperti pingsannya 4 sahabat Nabi, 4 tabi'in, bahkan disebut di situ yang hadir dia meninggal langsung. Ya, itu dahsyatnya ayat itu. Dahsyatnya ayat. Ya. Kami masih nyaksikan lah dulu guru saya kalau ada satu bab ma'rifat maka beliau buat syair waktu kami masih kecil ya. Kalau sudah bersyair, Masya Allah, itu semuanya kayak orang udah mabuk ya. Ada yang pingsan, ada yang guling-guling. Meninggal beliau, thariqat itu hilang, thariqat mahabbahnya hilang ya. Dan beliau difitnah, Masya Allah ya, difitnah sesat, Masya Allah. Nah, dari beliaulah kemudian saya faham bab-bab ini. Maka ketika ketemu wali-wali Allah yang lebih dahsyat lagi mabuknya, kita nggak kaget-kaget hari ini. Ya, kita bersyukur Allah persiapkan untuk itu ya, dengan ma'rifat-ma'rifat yang sederhana itu. Nah, siapa yang tidak mengalami hal ini, lalu coba-coba bilang Allah dalam diriku, nggak perlu sholat lagi. Zaurun wa buhtan, itu bohong. Itu dusta. Wa wusulu ila saqar, dia bukannya datang ke Allah masuk surga, tapi ila saqar, neraka saqar ya. Jadi manhaj ribat jelas, kita tidak pernah mengatakan bahwa orang kalau sudah wusul terangkat syariat darinya, nggak ada. Yang ada pakai illahnya. Jika akal dia yang menjadi syarat seseorang wajib mengamalkan syariat, Allah tutup atau Allah hilangkan sejenak, maka di saat itu saja dia tidak dihukum karena meninggalkan syariat, gitu ya. Nah, dan mabuk itu ada yang mabuk seperti orang begitu, ada yang mabuk tapi kelihatannya dia tidak mabuk. Nah, ada orang begitu. Oleh karenanya sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, berbaik sangkalah kepada kekasih-kekasih Allah, kepada hamba-hamba Allah, siapa tahu ada rahasia di kalbu mereka ya. Barangkali itu sedikit mengambil berkah dari kitab Al-Inbah ala Tariqillah, dan di sini saya bersaksi bahwa Imam Ibn Arabi, imam Ahlus Sunnah yang kuat dan tidak pernah melanggar syariat, baik dalam bab akidah, bab syariah, ataupun bab-bab yang lain. Tidak seperti yang diasumsikan orang-orang jahil hari ini, yang mereka tidak mau memahami Imam Ibn Arabi secara objektif. Wallahu ta'ala alam bisawab, nasallallahu al-afwa wal-afiyah lana liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna